ada gambaran, tapi nantilah, karena kan penyelidikan kan terus maju, terus berkembang. Sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan terlungkup di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR Pesanggerahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian. Anjing pelacak pun dikerahkan untuk membantu mencari petunjuk di lapangan. Dari lokasi penemuan mayat ini, polisi menemukan sebilah pisau bernoda darah yang diduga sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban. Dan berdasarkan identifikasi, korban tewas dengan 2 luka tusukan, masing-masing di bagian leher dan dada. Belakangan diketahui, korban bernama Yodi Prabowo, salah satu karyawan Metro TV. Tak ada barang milik korban yang hilang, termasuk sepeda motor yang lebih dulu ditemukan warga 2 hari sebelum jasad Yodi ditemukan. Kesimpulannya, tidak ditemukan sidik jari orang lain atau swab dari orang lain. Untuk menyamakan ini, untuk meyakinkan hal tersebut, maka kepolisian dari Polda dan juga Polres Jakarta Selatan sudah melakukan swab terhadap orang-orang di sekelilingnya. Hasilnya, tidak ada yang identik dengan apa yang tertinggal di TKP. Semuanya adalah milik korban. Swab, sidik jari, DNA yang sudah diperiksa oleh lapor, hasilnya semuanya adalah milik korban. Tidak melihat adanya kehadiran orang lain di sana berdasarkan hasil dari lapor. Yang ketiga ini swab-swab semua. Pisau, terhadap pisau itu pun nyata. Pisau adalah yang di ujungnya itu jelas punya DNA-nya adalah DNA punya korban. Artinya pisau itulah yang digunakan. Dari TKP, dari analisa lapor, yakinlah bahwa pisau itulah yang digunakan untuk melukai korban. Hasilnya DNA-nya adalah DNA korban, baik depannya maupun gagangnya. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana? Datangnya punya merek khusus, adanya di Ace Hardware. Perlu kami sampaikan, pada saat membeli pisau tersebut, orang tersebut tertangkap di CCTV dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah ditemukan. Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Jenazah Yodi kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanggerang Selatan. Rekan kerja korban ikut mengantar kepergian Yodi ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Suasana duka pun terasa di area pemakaman. Kematian Yodi Prabowo tentu menyisakan luka mendalam bagi keluarga.
Beberapa saat setelah proses pemakaman, tim TV One sempat mewawancarai Suwandi, ayah Yodi Prabowo. Kepada kami, Suwandi pun menceritakan saat-saat di mana dirinya sempat tidak merasa curiga dengan kematian anaknya. Begitu sampai malam Kamisnya, pagi saya mau berangkat kerja, dia belum ada. Biasanya kan kalau saya berangkat kerja dia lagi tidur, karena kan pulangnya kan jam 1 malam. Ya udah, saya berangkat kerja, Kamis sorenya pulang, belum nyampe rumah juga baru mulai saya agak was-was. Hari Jumat paginya saya coba hubungin teman-teman dekatnya, saya minta nomor teleponnya. Itu semua saya tanyain, nggak ada yang tahu. Sampai saya datang ke kantornya anak saya itu, Metro. Begitu pas saya mau masuk kantor, saya ditelepon ya, sama istri saya, katanya, "Pak, ini Yodi ada yang ngirimin WA nih dari temennya, ada nih Pak di Ulu Jami." Saya langsung melucu ke Ulu Jami naik motor, Pak. Begitu nyampe sana, ya yang seperti Bapak lihat itulah, sampai sekarang belum ini. Suwandi juga menceritakan soal keanehan sikap Yodi kepada ibunya. Istri saya cerita ke saya kalau dia ini kok anak kenapa ya, kayaknya ada yang mau diomongin, nggak kebiasa-biasanya dia hari itu ngikutin istri saya masak diikutin di belakangnya, ke depan diikutin, kayak mau ngomong sesuatu tapi dia nggak sempat ngomong. Cerita soal pertengkaran antara Yodi dan kekasihnya Suci Fitri Rohmah akhirnya terkonfirmasi. Hal itu diamini oleh Suci. Kalau cekcok sih kita udah clearin itu semua ya. Terus udah gitu emang almarhum tuh sempat bilang katanya mau cerita. Tapi iya, sempat mau cerita ada masalah gitu Mbak ya? Iya mungkin dia baru mau terbuka, tapi sayanya nggak bisa nepatin itu Mas. Lagi keadaan kondisi kerjanya deadline juga kan. Saya takut nggak fokus gitu antara kerjaan sama masalahnya dia. Suci pun merasa meski pertengkaran itu sudah selesai, namun sikap Yodi kepadanya jadi berubah. Tapi emang sikapnya nih kayak nutup gitu, dia lagi nutup ke saya. Dia lebih suka cerita ke temennya mungkin untuk akhir-akhir ini, karena saya juga jarang komunikasi intens juga sama dia. Tapi memang almarhum ini tidak pernah punya masalah dengan orang Mbak ya? Sejauh ini setelah itu bagaimana? Kalau dia untuk punya musuh sih enggak Mas, dia baik banget. Kalau untuk pribadi saya, dia tuh baik banget Mas, orangnya sabar. Biarpun kadang saya suka banyak ngeselinnya ke dia ya Pak Mas. Terus udah gitu dia juga orangnya perhatian banget, lebih kayak mama kedua saya lah kalau dibilang.